Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar permasalahan tahlilan kaum muslimin. Dan sengaja kita ambil pembahasan atau penjelasan tentang masalah tahlilan ini dari tokoh-tokoh Aswaja sendiri ya. Kita ambil dari tokoh-tokoh Aswaja yang mereka ini masih jujur, yang mereka jujur menjelaskan tentang bagaimana masalah tahlilan ini. Supaya apa? Supaya orang-orang Aswaja mikir ya. Ternyata tokoh-tokoh mereka saja itu mengakui bahwa tahlilan itu adalah perkara bid'ah, bahkan bid'ah mungkaroh ya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Idrus Romli dan videonya banyak beredar itu ya. Dan di video sebelumnya kita juga sudah menampilkan video yang cukup jelas penjelasannya dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan Bahsul Masail pertama dari Nahdlatul Ulama tahun 1926. Dikatakan oleh beliau bahwa tahlilan itu memang bid'ah menurut Bahsul Masail dari NU tahun 1926. Bahkan Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini mengaku bahwa beliau ini sudah meneliti kitab-kitab Bahsul Masail dari tahun 1926 sampai 1999. Dan beliau mengatakan bahwa beliau punya bukti bahwa berdasarkan Bahsul Masail pertama NU dikatakan itu perkara bid'ah. Bahkan beliau dengan jelas mengatakan bahwa NU yang dulu-dulu, ya, NU yang awal-awal, NU di eranya Mbah Hasyim Asy'ari, mereka ini kuat mengikuti Imam Syafi'i, benar-benar mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadiah pahala itu tidak sampai. Dan lagian kaum muslimin ya, pahala kok mau dihadiahkan, gitu loh ya. Kok bisa pahala dihadiahkan? Emang yang baca itu dapat apa kalau pahalanya dihadiahkan? Dapat besek, dapat udut, dapat kopi sama teh. Apalagi yang parah ya, yang ikut tahlilan rajin tapi baca Qur'annya belepotan. Baca Qur'annya acak-acakan, baca Qur'annya ngawur. Kemudian sholat wajib males. Di majelis tahlilan cuma ngobrol sama rokokan. Kemudian kalau mau menghadiahkan pahala, itu yang dihadiahkan pahala yang mana? Itu banyak loh itu. Orang-orang yang ikut tahlilan pas acara tahlilan berlangsung, mereka ngobrol sambil rokokan ya. Kalau dikatakan mereka mau ikut menghadiahkan pahala juga, pahala apa yang dihadiahkan? Orang mereka di majelis cuma ngobrol sambil rokokan. Orang baca Al-Quran mereka ngobrol. Kan ngaco itu namanya ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, di sini kita akan menyimak sebuah ceramah. Ini ada ceramah seorang kiai asal Madura yang menjelaskan tentang masalah tahlilan. Dan video kiai ini banyak beredar di medsos. Banyak beredar di medsos. Dan kita langsung saja simak videonya ya. Mudah-mudahan kaum muslimin ini banyak yang sadar setelah melihat video ini, terkhusus orang-orang Madura. Karena biasanya kalau sama-sama orang Madura, ini penyampaiannya itu lebih kena ya, lebih sesuai chemistry-nya. Ya, coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Seorang kiai yang menjelaskan bahwa masyarakat jangan langsung diperkenalkan dengan Quran dan hadis, terlalu berat. Masak misalnya itu minuman kopi langsung pakai ceret dan harus pakai gelas begitu. Nah, kalau maulid ini dihapus, tahlilan itu dihapus, amalan-amalan yang lain dihapus. Pas kapan masyarakat awam bisa berkumpul bersama membaca bacaan tahlil dan sebagainya? Mereka kan tidak sempat dengan pekerjaan bertani sehari-hari. Mohon penjelasannya perihal hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyamanan orang ngeyel dalil perasaan. Artinya dalam beragama terlalu lebih maju tanipang nabi apa lambe seman ontah are maju ya orang bisa polo sempat setia berarti dalam agama terlalu maju bina
Mon budaya lebih maju bi Nabi lo apa? Nabi lambe Roma lambe cuba setia okeran lo apa? Soro adalil Quran hadis supaya jelas tegas. Saya malaki dia andi besar dari al benih tepekan mosok orang lain orang awam langsung ngarak di Quran hadis pada binginom bidang dari ceret kan kolotot culung nah ke saya maksud dan ini ke orang ini ke penipuan nih kan kadang nih ke saya merengis subhat seakan-akan bisa benar iya ya langsung dari cengkok maca bedahar kata pilok bisa maca apa boleh suruh ngartain iya ya saya ngaji ke orang dak ikan nih ke merengis jadi ngaki saya kocak adalil Quran hadis cangkik buru supaya tegas ceria lakar datang dari Allah pantas engkau ngarep ke Allah. Orang awam kadang pancing dengan saja cara adalil Quran hadis benih kola ta'ala dari carana milih kiai semolang Quran dak diketok ceramah kasang pele saya terangaki kiai berdalil Quran hadis oh iya kok ngalah aja bila tak ada dalil berarti takut kebayan sambil minta ke Allah berarti adalil Quran hadis lebat kau pengen dingaki milih si adalil Quran nggak nikah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaahnya Pak Kiai Sinwani ini kan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya amaliyah semacam perayaan Maulid Nabi, tahlilan itu tidak berdalil sebenarnya. Dan itu mereka anggap sebagai metode di dalam berdakwah supaya masyarakat awam yang sibuk dengan pekerjaan mereka, kemudian mereka tidak sempat berzikir, mereka ini bisa berzikir melalui adanya acara-acara tersebut. Tapi permasalahannya itu sudah dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah ritual ibadah. Bahkan bukan orang yang awam saja yang menganggap bahwasanya tahlilan, maulidan, yasinan itu ritual ibadah. Bahkan tidak jarang kita mendengar anggapan bahwa ketika ada orang yang meninggal kemudian tidak ditahlilkan itu sama seperti mengubur seekor kucing. Ini kan parah kaum muslimin. Bahkan perkara-perkara tersebut dijadikan ukuran untuk menentukan antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Ini parah ini. Dan lebih ekstrim lagi, mereka ini menganggap orang yang tidak mengikuti amalan-amalan yang seperti itu, Islamnya aneh. Meskipun sholat dikerjakan oleh orang tersebut. Dan menganggap orang yang mengikuti acara-acara semacam tahlilan, maulidan, yasinan, Islamnya itu baik-baik saja. Meskipun tidak sholat, main judi, membuka aurat. Ya, ini kan sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Yang mengikuti tuntunan dianggap aneh, yang hanya akal-akalan dikatakan ahlu sunnah. Dan ini nyata. Mungkin banyaklah yang mengalami hal yang seperti ini. Akan tetapi alhamdulillah, dengan adanya video ini, akhirnya terbongkar juga. Secara tidak langsung mereka ini menunjukkan kekurangan wawasan mereka di dalam metode berdakwah. Dan juga menunjukkan logika mereka yang kurang baik. Kita sudah menyimak tadi. Katanya ada kiai yang mengatakan jangan mengenalkan masyarakat langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ibarat minum kopi, masa masyarakat ini disuruh minum langsung dari ceretnya. Harusnya kan pakai gelas dulu, baru diminum. Jangan langsung dari ceretnya. Sebenarnya ini secara teks benar. Tidak mungkin menyuruh masyarakat memahami Al-Quran dan memahami hadis langsung. Ya. Tapi salahnya mereka ini menganalogikan gelasnya itu adalah acara tersebut. Ritualnya tersebut. Padahal yang dimaksud gelas itu seharusnya gurunya, kiainya,
ustadznya. Mereka itulah gelasnya. Ustadznya, gurunya, kiainya menjelaskan, menyampaikan apa yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka itu gelasnya. Masyarakat mendapatkan ilmu dari gurunya tersebut, mendapatkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis dari gurunya tersebut. Dikenalkan agama ini dengan dalil-dalil. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama ini kepada para sahabatnya zaman dahulu. Kalau mau dibilang susah dan berat mendakwahi masyarakat sekarang ini, masih susah dan berat ketika Rasulullah SAW mendakwahi para sahabat dan masyarakat pada zaman beliau. Mereka buta sama sekali. Masyarakatnya itu buta sama sekali. Bahkan tidak sedikit yang mereka ini memusuhi Nabi. Meskipun akhirnya mereka menjadi pendukung dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang, kebanyakan jamaahnya nurut sama kiainya. Kiainya bilang A, mereka A. Kiainya bilang B, mereka ikut B. Tinggal kiainya saja yang mengarahkan. Mudah sekarang itu. Ya, tinggal gurunya, ustadznya, kiainya saja. Mengajarkan itu tulus atau modus. Kalau modus karena urusan perut, ya susah. Tidak akan berani berkata jujur. Tidak akan berani menyampaikan ilmu. Karena kalau masyarakat nanti cerdas, pintar, ya hilanglah kebiasaan dapat amplop dan makan enak. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan video ini ada yang tersadarkan bahwa sangat penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Supaya ibadah kita ini jelas asal-usulnya, jelas ajarannya, yaitu berasal dari Allah dan Rasulnya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu saja. Yang penting baik, padahal Allah dan Rasulnya tidak memberikan pengetahuan tentang permasalahan atau tentang amaliyah tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.